Oke, Assalamualaikum dan selamat malam semua. Kita akan meneruskan kuliah kita, kuliah farmakologi ini yang sekarang adalah kuliah ke-6. Kita akan membicarakan mengenai anti tuberkulosis, ya, TB, ya, kita sebut TB, anti TB, ya. Nah, tuberkulosis sendiri adalah penyebab kematian yang besar, ya, di seluruh dunia. Di Indonesia pada tahun 2019, yaitu baru-baru ini aja ya, dilaporkan insiden TB, yaitu tuberkulosis ya, TB kita singkat ya, kalau internasional itu katanya adalah TB ya. Apa ini? Kok jadi gini ya? Oke. Salah. Oke. Jadi di Indonesia dilaporkan sekitar sebesar 312 kasus baru untuk 100.000 penduduk. Ya, Indonesia itu berapa juta penduduknya? Sekitar 200 juta. Ya, jadi sekitar 200 juta itu kamu harus kalikan 2.000 ke sini. Ya, jadi ada 600.000 lebih. Ya, kasusnya dalam setahun. Oke. Nah, TB jadi di Indonesia kalau kita lihat di seluruh dunia ya, ini yang paling sedikit yang warnanya ini. Ya, jadi kayak Australia, terus ada juga di sini apa di Timur Tengah ya, dan di Kanada, Amerika dan Eropa di sini Eropa ya, Finland dia ini sedikit ya warna begini. Kalau warnanya agak ke hijauannya agak ke telur bebek itu ya, telur itik itu ya. Nah, ini seperti Malaysia itu agak banyak ya, tapi yang terbanyak itu kita lihat yang biru tua ya. Nah, kita ini termasuk kedua yang terbanyak. Yang paling banyak sekali itu biru tua, biru navy blue ya. Yang kedua adalah biru tapi masih ada agak kehijauannya. Itulah Indonesia ya. Yaitu masih termasuk yang sangat rentan akan TB ini ya, TB atau TBC ya. Nah, TB adalah penyakit zaman bahela ya, kalau orang Sunda bilang zaman bahela ya. Tapi sekarang muncul kembali di negara-negara maju akibat HIV AIDS ya. Nah, karena dia menumpang ya, karena orang yang ada HIV atau ada AIDS itu kan paru-paru imun tubuhnya itu, imunitas tubuhnya itu rendah ya, jadi mudah diserang penyakit apa aja termasuk TB TBC ini ya. Nah, TB kebanyakan menyerang paru-paru. Nah, makanya kita kenal sebagai pulmonary TB karena kebanyakan menyerang paru-paru ya. Namun TB juga dapat menyerang organ-organ lain seperti tulang, saluran cerna, ya. Ada TB usus ya, ada ya. Nah, saraf serta kulit, ya. Bahkan saya pernah ada orang Indonesia ya, dia pergi berobat ke Malaysia ya, ke Penang ya. Dia waktu itu dia kontak saya ya, dia bilang dia kena TB payudara. Bayangkan payudaranya ada TBC, ya. Genit juga itu kuman TB-nya ya. Sampai masuk ke payudara segala ya. Nah, apa tadi? Jadi yang dia di organ-organ lain itu ya disebut sebagai extra pulmonary TB. Kenapa disebut extra pulmonary TB? Karena bisa menyerang itu, Pak. Nggak cuma menyerang paru-paru ya, Pak. Bisa tulang, saluran cerna. Ya, ya. Gitu. Jadi dia itu kan tempatnya biasa itu di paru-paru, tapi yang ini luar biasa dia ya. Dia pergi ke tempat-tempat lain ya. Nah, infeksi TB juga ya kalau dia menyerang beberapa organ ya dalam tubuh ya, banyak gitu ya. Nah, itu disebut miliari TB, miliari ya karena dia banyak jadi kayak miliar, miliar ya, ada miliar ya. Banyak. Oke. Nah, pasien yang mempunyai penyakit bakteri TB dalam tubuh tetapi jumlahnya dikit dan ditekan oleh kekebalan tubuh kita sehingga tidak ada gejala. Jadi dia jadi OTG nih, OTG kita bilang COVID itu OTG. Tapi ini OTG TB
Ada nggak orang yang OTG TB? Carrier TB, ya, OTG TB. Nah, yang OTG TB ini kita sebut laten TB. Laten, ya, laten artinya dia ini udah ada TB tapi dia masih tersembunyi, ya, TB-nya itu masih belum aktif, ya, TB-nya nggak aktif, ya, jadi dia tidak ada gejala, ya, maka kita sebut laten TB. Oke? Ciri-cirinya gimana, Pak? Hah? Ya, dia nggak ada gejala, nanti kalau misalnya kekebalan tubuhnya rendah, nah baru timbul gejalanya dia. Ya, kayak COVID aja. COVID kan juga banyak sebenarnya yang nggak ada gejala, ya. Nah, sekarang apa sih penyebabnya TB? Ya, kita udah tahu ya, yaitu disebabkan oleh kuman yang disebut Mycobacterium tuberculosis, ya, Mycobacterium atau Mycobacterium, ya. Nah, Mycobacterium tuberculosis ini mula-mula ditemukan oleh seorang dokter disebut Dr. Robert Koch, ya, pada tahun 1882, ya. Nah, Mycobacterium ini atau Mycobacterium ini adalah berbentuk bacillus. Apa itu bacillus? Yaitu berbentuk batang, ya. Yang aerobik. Apa itu aerobik? Dia memerlukan oksigen, Oksigen. ya. Dan dia bertumbuh kembang lambat, tidak seperti bakteri lain yang belah satu ke kedua, dua ke empat, empat ke 8 dengan agak cepat, ya. Dia itu agak lambat. Ya, setiap 18 sampai 24 jam sekali, ya. Nah, dinding selnya mengandung asam mikolat. Jadi kalau kalian lihat di ini kan ini, ya. Nah, dinding sel daripada bakteri ini, ya, mengandung asam mikolat, ya. Nah, atau mycolic acid, suatu asam lemak beta hidroksi yang mempunyai karbon rantai karbon yang panjang, ya. Nah, ini menyebabkan dinding sel bakteri ini bersifat lipofilik, ya, yang susah diwarnai oleh pewarnaan gram. Kamu tahu kan gram stain ya, pewarnaan gram. Ya, gram positif, gram negatif. Karena itu kan dicuci pakai alkohol, cuci pakai air, ya. Nah, yang ini dia karena permukaan dinding selnya itu sangat, ya, lipofilik sehingga dia susah diwarnai oleh pewarnaan gram, ya. Nah, tapi bakteri ini dapat diwarnai dengan pewarnaan Sil-Nielsen, ya. Warnanya tidak hilang meskipun sudah dibilas dengan pelarut organik, ya. Nah, makanya dia disebut bakteri tahan asam, ya, karena sudah setelah diwarnain, meskipun kita bilas atau kita cuci dengan asam, bakterinya itu warnanya itu tetap ada, ya. Makanya disebut bakteri tahan asam. Bahasa Inggrisnya acid fast bacillus. Oke. Infeksi oleh bakteri ini menghasilkan lesi atau luka, ya, berbentuk granuloma. Ya, kayak ini. Ini namanya satu granuloma nih, ya. Jadi nanti kalau dilihat dalam histologi, dia itu satu granuloma, ya, yang terbentuk lambat laun dan akan merusak jaringan tubuh. Ya, kalau kita lihat aja ini, ya, ini sebenarnya dia ada fibroblast, T-sel, makrofag. Nah, dia ini seringnya si tuberkulosis ini dia ngumpetnya itu di antara makrofag, ya. Padahal makrofag ini tugasnya adalah memakan bakteri atau jamur, ya, makrofag. Tapi dia justru di sini sembunyi di sini, bakterinya sembunyi di sini, ya. Nah, kadang-kadang kan ada tuh orang bilang, ya, tempat yang paling tidak aman itu adalah tempat yang aman. Pernah dengar nggak kalian? Ya, tempat yang paling tidak aman adalah tempat yang aman. Ya, sebenarnya tujuan makrofag ini adalah memakan bakteri dan jamur, virus dan sebagainya, ya. Tapi justru si Mycobacterium ini dia ngumpet di sini, dalam sini, ya. Nah, sehingga yang ini kecele nih. Seharusnya kan ini bakteri harus dilawan, ya, tapi dianggapnya malah kawan. Bahaya nggak? Musuh dalam selimut. Ya, sering nggak begitu kalian? Ya, kayak kawan nih baik nih, totalnya dia musuh dari belakang ditikam kita. Pernah nggak kayak gitu? Enggak, Pak, enggak Pernah, pernah. Pak. Ya.
Ya kalau nggak pernah ya alhamdulillah lah. Ya, tapi dalam kehidupan pasti ada banyak macam orang kan. Ya, ada orang yang memanfaatkan kita, betul nggak? Nah, Banyak, Pak. dinding tadi mana saya? Nah, dinding sel mikobakteria yang sukar untuk ditembus. Jadi yang dia kan lipofilik ya. Jadi dia sukar ditembus oleh banyak antibiotik. Ya, karena banyak antibiotik itu larut dalam air ya, sukar menembus dinding selnya. Ya, selain itu bakteri ini adalah patogen intrasel. Ya, tadi saya bilang ya. Kalau bakteri lain dia itu ekstrasel. Ekstrasel artinya dia di luar sel kita. Ya, tapi yang si bakteri ini dia itu masuk ke dalam sel intrasel. Ya. Nah, mereka tinggal di dalam makrofage. Ini kan makrofage yang kuning ini ya. Dia tinggal dalam situ sehingga sukar untuk dicapai obat-obat antibiotik. Ya. Nah, bakteri ini mudah resisten terhadap obat-obat antibiotik, maka kita sebut multi-resistant TB. Kalau kita dapat TB itu kita harus periksa ke dokter, ya. Dan kalau itu sudah resisten terhadap banyak obat, maka kita disebut multi-resistant TB. Udah saya ini kan, ya record. Oke. Jadi kalau kalian lihat ini bentuknya ya dia seperti batang ini, ya. Nah. Oke, obat-obat anti mycobacterium ini ya. Nah, ada yang untuk tuberkulosis ya, yaitu yang tuberkulosis pun ada dua macam, yaitu first line. First line itu yang lini pertama ya. Kemudian ada lini-lini lain. Oke. Nah, kalau yang first line itu contohnya adalah isoniazid, rifampin, ethambutol, pyrazinamide, dan streptomycin. Jadi streptomycin ini ternyata termasuk juga first line, ya. Nah, alternatif ya adalah amikacin, cipro, ethionamide, dan para aminosalicilat. Nah, ada beberapa buku, kebanyakan buku sebenarnya memasukkan streptomycin ini adalah alternatif juga. Jadi cuma ada 4 yang first line. Tapi buku yang saya ambil ini dia memasukkan streptomycin ke first line, ya. Nah, kemudian ada obat-obat untuk leprosi, untuk lepra. Apa itu lepra? Kus apa? Kus apa? Kusta ya. Nah, penyakit kusta ini contoh obatnya adalah dapson, clofamicin ataupun rifampin, ya. Nah, ada juga drugs used for non-tuberculosis, ya, mycobacteria. Jadi ada mycobacteria yang tidak menyebabkan tuberkulosis, ya. Nah, contohnya adalah untuk Mycobacterium avium, contohnya avium, ya. Nah, itu dia bisa diberikan azitromisin, clarithromycin, moxifloxacin, ya. Ini yang kita sebut atipikal. Oke. Nah, Mycobacterium leprae ya ialah bakteri yang juga genus Mycobacterium, ya, dan mempunyai sifat yang sama dengan Mycobacterium tuberculosis, ya. Tetapi mereka bisa menyerang saraf tepi. Jadi Mycobacterium leprae ini bedanya itu dia bisa menyerang saraf tepi, ya, sehingga pasien lepra atau kusta akan mengalami neuropati periferi, ya. Jadi mereka hilang rasa, ya, pada di periferi seperti ujung tangan, ujung kaki, gitu ya. Nah, dan akhirnya infeksi pada tubuh karena mereka nggak ngerasa. Jadi kalau ada luka nggak akan mereka obati karena mereka nggak rasa sakit, ya, sehingga sampai sangat buruk infeksinya harus dipotong kakinya misalnya, ya, hingga akhirnya luka. Dan tapi pada kusta ini ya seringkali mereka terluka, ya, seringkali justru tempat-tempat itu akan terluka dan terlepas sendiri, ya, terlepas sendiri. Itu bahaya, ya. Jadi kayak hidung, telinga, ya udah itu kita bisa terlepas sendiri aja gitu ya karena udah busuk. Nah, obat TB sendiri dibagi menjadi dua, yaitu lini pertama dan lini kedua. Jadi sudah saya jelaskan ya. Ini ya. Nah, pada umumnya untuk mencegah resistensi, maka pasien perlu menggunakan kombinasi obat-obat yang terdapat pada lini pertama.
Ya, misalnya isoniazid, rifampin, etambutol, dan pirazinamid. Ya, bukan amit-amit ya, pirazinamid bersama-sama. Ya. Nah, standar untuk terapi TB yang biasa, bukan yang resisten ya, itu adalah isoniazid, rifampin, etambutol, pirazinamid, ini 4 sekawan ya, diberikan dalam 2 bulan. Nah, setelah 2 bulan, sekarang kita berikan cuma 4 bulan, cuman isoniazid dan rifampin. Nah, sedangkan untuk MDR TB yaitu multi drug resistant TB. Jadi penyakit TB ini ya. Nah, untuk yang multi drug resistant, maka kita memberi lini kedua nih ya, streptomycin, levofloxacin, omoxifloxacin, tambah obat lini yang pertama yang masih aktif. Jadi kamu lihat yang lini pertama yang masih aktif yang mana. Ya, itu nggak gampang sih tapi bisa ya. Nah, mekanisme kerja obat-obat anti tuberkulosis ya. Nah, yang tadi obat-obat yang lini pertama kebanyakan mereka itu di sini ya, menghambat pembentukan sel wall, dinding sel. Ya, contohnya adalah isoniazid, sikloserin, etambutol, ethionamide, protionamide, SQ109, protionamide, dan delamamide, ya. Nah, ada juga dia yang menghambat sintesis DNA, ya, yaitu seperti golongan-golongan quinolone yang sudah kita bahas beberapa minggu kemudian, yang lalu, ya, yaitu levofloxacin, moxifloxacin, gatifloxacin, ya. Nah, kalau untuk khusus untuk rifampicin, defabutin, ya, yaitu mereka menghambat enzim RNA polimerase. Ya, kemudian dalam ribosom juga ada pengganggunya yaitu streptomycin, kanamycin, amikalid, dan linezolid. Ya, linezolid ya sudah kita pelajari. Oke. Nah, kita bicarakan mengenai yang pertama yaitu isoniazid ya, INH. Isoniazid mempunyai struktur kimia yang mirip dengan piridoksin, yaitu vitamin B6. Ya. Nah, dia bersifat larut dalam air. INH menghambat basili, ya, basili itu berarti banyak baksilusnya, ya, yaitu pada konsentrasi 0,2 mikrogram per mili. Ya. INH ini kurang efektif untuk mikobakteria yang lain seperti lepre, yaitu kurang, INH kurang. Tapi rifampin boleh ya. INH dapat menembus makrofage dan efektif terhadap mikroorganisme ekstra dan intrasel. Bagus ya. Mekanisme kerja INH adalah suatu prodrug. Ya, apa itu prodrug? Berarti dia sendiri itu nggak berkhasiat nanti dalam tubuh atau dalam sel targetnya ya, dia akan diaktifasi. Oke. Nah, khusus untuk INH ini ya, dia adalah prodrug yang dalam sel bakteri akan diaktifasi oleh enzim katalase peroksidase ya, ING. ING dapat menghambat enzim protein reduktase yang membawa gugus asil ya, INHA, dan beta ketoasil ACP sintase ya, CASA, yang diperlukan untuk sintesis asam mikolat. Jadi untuk mungkin gampangnya ya, yaitu dia menghambat sintesis asam mikolat, itu aja ya, menghambat sintesis asam mikolat yang diperlukan untuk sintesis dinding sel bakteri. Ya, selama mereka tidak sintesis dinding sel bakteri, ya, maka sel akan mati. Oke. Nah, mekanisme resisten dia ada juga resisten terhadap obat terhadap bakteri lain ya, yaitu mutasi dan penghambatan terhadap KAT-G. Ya. Akibatnya INH tidak diaktifasi. Oke. Mutasi pada protein yang membawa gugus asil.
dan menambah jumlah ekspresi dari enzim INHA. Oke. Nah, yang tadi mana? Ini sudah INH. Oke. Nah, farmakokinetiknya INH diabsorpsi ya dengan baik setelah administrasi oral. Nah, absorpsi berkurang jika INH diminum bersama makanan, terutama makanan yang kaya lemak. INH berdifusi dengan baik ke seluruh cairan tubuh, sel-sel, dan material kaseus. Yang tadi itu ya, yang ini tadi, ini kan kelihatannya kayak kaseus ya, kaseum ini. Apa itu kaseum? Sebenarnya adalah suatu bagian ya yang mirip dengan keju, tapi dia bukan keju ya. Kase itu keju, mirip dengan keju kalau kalian lihat ini. Jadi kalau kayak kue, ya ini intinya nih yang manis-manis nih ya, ya mentega-mentega, keju gitu ya. Mirip tapi bukan ya. Jadi dia ini tadi saya anak ya mereka dia ya ini oke. INH berdifusi dengan baik ke seluruh cairan tubuh, sel-sel, dan material kaseus. Yang tadi material kaseus ya, yaitu jaringan nekrotik atau rusak sehingga menjadi seperti keju ya, yang disebabkan oleh lesi TB ya, tuberkulosis. Oke. INH Pak, seperti kejunya itu dari segi warnanya atau apanya, Pak? iya warnanya kan tadi kan kuning-kuning gitu kan. Oh iya, Ya. Pak. Nah, kalau saya bilang seperti ini ya, seperti itu coklat ya, bukan keju ya, yang apa namanya coklat yang apa namanya Ferrero Rocher itu ya. Nah, tapi yang ini seperti keju ya. Nah, INH menembus sawar darah otak, berarti dia bisa masuk ke dalam otak dan saraf ya. INH di metabolisme di hepar melalui reaksi N-asetilasi. Nah, tadi kan kita ada ngomong nih N-asetilasi ya dan hidrolisis ya, menghasilkan metabolit yang tidak aktif. Ya. Nah, ada orang-orang tertentu yang secara genetik dapat memetabolisme INH dengan lebih cepat, yang disebut fast acetilator. Tadi kan saya sudah sebutkan. Dan ada yang slow acetilator. Ya, nah, untuk yang slow acetilator, dosis yang diberikan harus diturunkan. Tadi kita sudah dijelaskan. Ya, nah INH diekskresikan melalui filtrasi glomerulus dan sekresi. Efek samping ya, kelainan hepar atau hepatitis. Ya, dia bisa jadi mengandalkan kelainan hepar atau hepatitis ya. Kita harus cek SGOT, SGPT. Kalau lebih dari 5 kali batas normal, maka INH perlu dihentikan ya. Nah, efek samping yang kedua adalah neuropati periferi, yaitu rasa kesemutan di tangan dan kaki ya. Mungkin karena kekurangan piridoksin, karena dia kan mirip dengan piridoksin ya. Nah, karena itu kemungkinan tubuh jadi bingung, ini kok kayak piridoksin, apa ini piridoksin atau bukan ya. Nah, maka dia dapat menimbulkan neuropati periferi. Jadi sarannya adalah berikan tambahan piridoksin. Oke. Nah, kemudian juga kalau dia hamil, dia bisa sebabkan kejang-kejang. Sorry, kok bukan hamil ya, sorry. Dia ini efek samping ya, kejang-kejang pada pasien epilepsi, terutama pada pasien epilepsi ya. Dan dia juga dapat menyebabkan alergi kulit. Nah, yang ada di sini gambar ini adalah gambar dari perbedaan antara rapid acetilator dan slow acetilator ya. Nah, bagi rapid acetilator, isoniazidnya akan cepat di metabolisme ya, sehingga half-life itu apa? Waktu paruh ya. Jadi waktu paruhnya itu lebih singkat, yaitu 50 sampai 100 menit. Malah nggak sampai 2 jam ya. 500 sampai 100. Nah, tapi bagi mereka yang slow acetilator ya. Nah, mereka itu apa namanya?
waktu paruhnya itu bisa sampai 100 sampai 300. Ya, 250. Begitu jauhnya. Ya. Oke. Golongan kedua yaitu golongan rifamycin ya, dengan member-membernya yaitu rifampin, rifabutin, dan rifapentin. Ya. Nah, golongan rifamycin adalah antibiotik yang diproduksi oleh ini satu organisme yang namanya Amycolaptopsis rifamycinica, ya, rifamycinica. Yang paling sering dipakai untuk TB ialah rifampin. Ya, kenapa? Karena yaitu golongan rifamycin semisintetik, rifampin. Ya, golongan ini mempunyai struktur makrositik. Jadi kalau kalian lihat ini strukturnya itu sangat besar, ya, makrositik. Oke, nah di sini ada substitusi. Kalau dia ini kan rifamycin, kalau dia disubstitusi ya pada yang sekian-sekian, ini kan di sini ya substitusi dan ini dengan COH dan ini dinamakan rifamycin. Ya, ada yang rifampin ini, ya, ada yang rifabutin, ada yang rifaximin. Nah, mekanisme kerjanya ya, rifampin menghambat transkripsi RNA dengan mengikat subunit B dari enzim RNA polimerase Mycobacteria yang bergantung pada DNA. Oke, jadi ada RNA tapi dia bergantung kepada DNA juga. Oke, nah proses antimikroba, spektrum antimikroba ya. Nah, rifampin bersifat bakterisidal untuk Mycobacteria yang berada dalam dan di luar sel, dan juga terhadap Mycobacterium avium kompleks. Jadi dia pemakaiannya bisa diperluas kepada Mycobacterium yang lain. Selain dia juga selain itu rifampin juga efektif terhadap banyak bakteri gram positif dan negatif, ya, termasuk MRSA dan Haemophilus influenza. Mekanisme resistensi mutasi dalam afinitas gen enzim RNA polimerase bakteri terhadap obat tersebut. Ya, jadi namanya juga ini kita kan pertamanya belum tahu ya. Jadi kita kasih aja. Tapi sekarang kita sudah tahu dia akan terjadi resistensi. Ya. Kemudian farmakokinetiknya, absorpsi cukup baik setelah administrasi oral. Ya, distribusi cukup baik ke dalam semua cairan tubuh dan organ. Konsentrasi di cairan cerebrospinal ya bervariasi. Ya, umumnya antara 10-20% dari kadar dalam otak. Jadi kadar dalam otak, dalam darah ya itu lebih banyak, jauh lebih banyak dibanding yang ada di CSF. Ya, karena mereka dijaga oleh siapa? Yaitu oleh blood-brain barrier. Yang tadi saya bilang apa? CSF ya dijaga oleh blood-brain barrier. Nah, sawar darah otak. Rifampin di metabolisme dalam hepar dan juga mengalami siklus enterohepatik. Apa itu siklus enterohepatik ya? Ada yang tahu nggak? Soalnya dalam kuliah ini kita ngomongin ini dulu, siklus enterohepatik. Apa itu ya? Ada yang tahu nggak apa itu siklus enterohepatik? Ayo, dijawab. Bagi yang tahu. Siklus konjugasi bukan sih? Siklus konjugasi. Nah, kalau enterohepatik gimana ya? Ya, coba kalian bayangkan ya. Jadi itu obat ataupun makanan, ya mereka kan masuk ke usus. Ya, di mana obat itu diserap? Bagian mana? Usus halus atau usus besar?
Usus halus. Ya, usus Usus halus halus. ya. Masuk ke dalam dia akan masuk ke dalam usus halus kemudian diserap. Ya. Nah, setelah diserap di usus halus dia akan dibawa oleh vena porta ke hati ya, ke liver ataupun hepar ya. Nah, di hati dia setelah di metabolisme akan disampaikan ke seluruh tubuh. Betul nggak? Betul, Pak. Ya. Dari hati dia ke seluruh tubuh nih, tapi di hati ini kalian ingat di hati ada apa? Ada empedu ya. Nah, jadi begitu dia masuk ke hati, dia larut dalam empedu. Nah, empedu itu kemana? Empedu itu ke usus lagi. Nah, kan dari empedu kan turun dari hati ke usus karena empedu itu kan tujuannya adalah untuk melarutkan lemak. Ya, jadi dari diproduksi di hati, tapi melalui saluran empedu, akhirnya dia akan sampai ke usus 12 jari, ya, dan sampai ke usus juga, ya. Nah, si rifampin ini ikut-ikutan masuk lagi ke dalam usus, terus diabsorpsi lagi, bawa lagi ke liver. Nah, itu namanya apa tadi? Siklus enterohepatik, ya. Entero itu artinya usus, hepatik itu artinya liver, ya. Nah, rifampin dapat menginduksi, ya. Jadi artinya menambah, ya, menginduksi enzim CYP450, ya, dan menyebabkan meningkatnya metabolisme obat lain karena dia menginduksi, ya. Nah, rifampin sendiri mengalami autoinduksi, ya, artinya dia menginduksi enzim yang yang memetabolisme dirinya sendiri. Ya. Sehingga metabolisme obat akan meningkat setelah 1-2 minggu obat diminum. Ngerti nggak ini? Jadi dia autoinduksi. Jadi dia kan kita minum rifampin nih, ya. Nah, setelah 1-2 minggu ya baru terasa ya kadarnya di dalam darah itu turun dari yang seharusnya karena dia ada autoinduksi, ya. Nah, eliminasi melalui empedu dan fesis hanya sebagian kecil yang dieliminasi melalui urin. Efek samping yaitu mual, muntah, ruam kulit, hepatitis, flu-like symptoms, ya, like demam, meriang, sakit otot, ya lain-lain, kerusakan ginjal, anemia hemolitik, dan shock. Nah, rifampin menimbulkan warna oranye atau kemerahan pada urin. Kan, tapi ini bukan pendarahan, ya. Nah, feses, air mata, dan cairan tubuh lainnya. Bahkan lensa kontak pun akan menjadi oranye karena warnanya oranye. Ya. Jadi kita paham lah ya. Kemudian interaksi obat. Rifampin dapat menginduksi metabolisme dari obat-obat lain seperti hormon kontraseptif, warfarin, phenytoin, obat-obat sulfonylurea dan lain-lain. Ya. Jika tadi ini kan interaksi obat. Rifampin dapat menginduksi metabolisme dari obat-obat lain seperti hormon kontraseptif, warfarin, phenytoin, obat-obat sulfonylurea, ya, obat DM itu ya. Nah, jika terjadi interaksi yang penting, maka rifampin dapat diganti dengan rifabutin. Oke. Etambutol. Etambutol adalah suatu obat sintetik, ya, yang larut dalam air dan stabil terhadap suhu panas. Oke. Strukturnya adalah isomer dextro, dan merupakan garam dihidrokolida. Garam dihidrokolida berarti dia bisa mengikat 2 Cl, ya, dihidrokolida. Oke. Bersifat bakteriostatik, dia aktif juga terhadap Mycobacterium avium complex, ya. Nah, mekanisme kerja menghambat enzim arabinosil transferase yang diperlukan untuk sintesis dinding sel Mycobacteria.
Ya, resistensi mutasi genetika sehingga pengikatan antara etambulol dan enzim arabinosil transferase dikurangi. Ya, mutasi gen juga ya, sekali lagi ya. Jadi yang mengikat, jadi bagian-bagian yang mengikat terhadap etambutol ini akan dikurangi. Farmakokinetik, absorpsi oral baik, distribusi ke seluruh tubuh termasuk sawah darah otak dan plasenta darah baik, dieliminasi utuh melalui ginjal ya, dan T-half-nya waktu parunya yaitu 10 sampai 15 jam. Ya, cukup panjang. Oke. Efek samping, gangguan penglihatan yang kita sebut neuritis optik ya, atau bahasa Inggris optical neuritis ya. Inflamasi saraf optik. Mula-mula tidak dapat membedakan warna merah dan hijau. Merah dan hijau ya. Lama-kelamaan juga penglihatan jadi terbatas sehingga menimbulkan kebutaan juga. Oke. Nah, ini gangguan penglihatan, efek samping. Kedua adalah neuritis periferi. Apa? Neuritis periferi artinya peripheral neuritis ya. Jadi saraf yang rusak itu saraf yang di ujung-ujung. Oke. Ketiga adalah hiperurisemia, yaitu peningkatan asam urat. Ya, dia dapat menaikkan asam urat nih ya. Jadi untuk pasien gout harus hati-hati. Oke. Dan yang lainnya dia juga nefrotoksik ya, dia dapat merusak ginjal. Nah, obat yang keempat yaitu pyrazinamide. Pyrazinamide ya. Pyrazinamide mempunyai struktur yang berkaitan dengan nikotinamida. Ya, nah ini pyrazinamide-nya dia hampir sama dengan nikotinamida. Ini kan ada satu gugus amida ini, ya. Nah, agak larut dalam air dan stabil dalam larutan air. Tidak aktif pada pH netral, tetapi pada pH 5,5. Jadi agak asam, ya. Dapat menghambat Bacillus tuberculosis pada kadar 20 mikrogram per ml. Obat-obat ini dapat diambil oleh makrofage. Ya kan tadi kan si bakteri tadi kan dia masuk ke dalam makrofage ya, jadi dia hidup di situ. Oke. Dibilangnya dapat diambil oleh makrofage dan kemudian menghambat pertumbuhan Mycobacterium ya dalam keadaan asidik di lisosom. Mekanisme kerja ya, pyrazinamide adalah suatu prodrug. Artinya dia sendiri bukan obat, dia itu prodrug ya, yang akan diubah menjadi asam pyrazinoat oleh enzim pyrazinamidase. Pyrazinamidase ya. Nah, asam pyrazinoat ya akan masuk ke dalam sel Mycobacteria dan kemudian terkurung dalam sel itu karena pompa efflux yang lemah ya. Nah, kemudian mekanisme kerja yang pasti belum diketahui, tetapi diperkirakan bahwa obat ini akan menghambat suatu enzim yang berperan dalam sintesis asam lemak. Lagi-lagi sintesis itu sintesis asam lemak yaitu karena asam lemaknya itu adalah untuk membentuk dinding sel tadi ya. Jadi dia itu menghancurkan dinding sel juga artinya ya. Nah, resistensi disebabkan oleh mutasi pada gen yang menghasilkan enzim pyrazinamidase ya. Kemudian resistensi disebabkan oleh mutasi pada gen itu enzim pyrazinamidase. Farmakokinetik ya, dia diabsorpsi dengan baik dan juga dapat menembus meninges. Apa itu meninges? Selaput otak ya, yang mengalami inflamasi. Ya, activity untuk TB meningitis. Jadi dia bisa digunakan. Oke. Efek sampingnya yaitu mual muntah sakit otot, anemia sideroblastik, ya. Nah,
Efek sampingnya itu mual muntah, sakit otot, anemi sideroblastik, dan hepatotoksik. Dia juga sebabkan timbulnya hepatotoksik. Ya. Nah, ini ringkasan obat-obat lini pertama tadi yang kita sebut, yaitu ethambutol, isoniazid, ya, pyrazinamide, dan rifampin. Jadi kalian cocok-cocokkan. Nah ini ya adverse effect-nya begini, tapi dia rodanya di apa? Komen-komennya ini ya. Oke, coba kita baca salah satunya, yaitu ethambutol misalnya. Ya, efek sampingnya itu optik neuritis tadi kita sudah sebut ya. Kemudian komennya establish baseline visual acuity and color division. Oke, artinya kalau setiap kan establish baseline visual acuity and color vision test monthly. Jadi dia tujuannya adalah menentukan ya. Jadi harus tes pendengaran dulu sebelum dikasih obat itu. Jadi kita supaya tahu sebelumnya itu bagaimana dan setelahnya itu bagaimana ya. Nah, yang lain-lainnya saya rasa hampir yang sama dengan apa yang telah kita bicarakan tadi ya. Sekarang kita bicarakan mengenai obat-obat lini kedua ya. Obat lini kedua yaitu contohnya adalah streptomycin. Nah, streptomycin sebenarnya mekanismenya masih aminoglikosida ya. Nah, apa kebaikan obat ini ya, apa yang ya. Ini adalah undesirable effect, adalah efek samping yang enggak kita tahu efek sampingnya. Ini adalah farmakokinetiknya. Oke. Nah, capreomycin itu hampir sama dengan streptomycin ya, luasnya coverage. Oke. Dapat menyebabkan ototoxicity dan nephrotoxicity. Apa itu ototoxicity? Yaitu pendengaran ya, pada pendengaran dan kepada ginjal. Oke. Dan kita ada para aminosalicilik acid atau PAS. Oke, dia setelah struktur itu similar, hampir sama dengan sulfonamide. Oke, oleh karena itu dia menghambat folat, sintesis folat ya. Nah, ini udah begitu dan sebagainya. Yang saya sering dengar, ethambutol sih sebenarnya ethambutol bukan ini ya, bukan ini kan masih termasuk sebenarnya ya di pertama. Nah, kalau kalian mau baca lagi sama ini ya, ini obatnya yang ini lini kedua ya, dan ini adalah efek sampingnya dan apa komennya. Oke, mungkin kita baca salah satu deh ya, misalnya ethionamide ya, apa efek sampingnya itu GI intolerance ya, hepatotoxicity. Ya, dan lain-lain. Ini komennya apa? Coba kalian baca sendiri ya. Nah, sekarang kita beralih kepada obat-obat untuk kusta atau lepre ya. Disebut juga sebagai Hansen's disease ya, karena ditemukan oleh G.A. Hansen pada 1873. Lama nggak nih? Lama, Pak. Lama, Pak. Ya. Obat lama ya. Nah, disebabkan oleh Mycobacterium leprae. Jadi hampir sama dengan tuberkulosis tapi satu famili dia ya. Nah, obat-obat yang banyak digunakan adalah Dapsone, Clofamicin, dan Rifampin. Rifampin sudah kita bahas. Jadi kita cuma bahas dua ini. Dapsone dan Clofazimine ya, Clofazimine. Nah, Dapsone mekanisme kerja struktur kimianya itu ya mirip dengan sulfonamida. Oke. Bekerja dengan menghambat sintesis asam folat ya oleh enzim dihidrofolat sintase. Nah, selain untuk lepra juga dapat dipakai untuk terapi pneumocystis pneumonia ya dan dermatitis herpetiformis ya. Yang ini artinya dia juga bisa dipakai untuk infeksi lain ya. Nah, resistensi mekanismenya seperti pada sulfonamida.
Nah, farmakokinetik dia dapat diabsorpsi dengan baik di saluran cerna, distribusi ke seluruh jaringan, metabolisme dalam hepar dan juga mengalami siklus enterohepatik yang tadi saya sudah jelaskan. Ya, dan waktu parunya antara 10 sampai 80 jam. Wah, panjang, ya. Efek samping kelainan darah yaitu hemolisis dan methemoglobinemia. Ya, terutama pada mereka yang kekurangan enzim 6G apa? Ya, G60PD. Apa itu? Glucose 6. PD itu apa? Phosphate dehydrogenase. Ya. Nah, dia bilang ini nanti saya 6 G6 glukosa 6 PD itu phosphate dehydrogenase, ya. Debson syndrome itu ada efek samping yang kita sebut Debson syndrome, itu alergi kulit, demam, dan eosinofilia. Ya, apa itu eosinofilia? Meningginya jumlah eosinofil, yaitu bagian dari sel darah putih ya dalam darah. Umumnya 3 sampai 6 minggu setelah mulai terapi ya akan terjadi Debson syndrome ini. Nah, dia dapat disebabkan penyakit kulit ya seperti disebut dermatitis eksfoliatif ya atau mereka yang mempunyai hepatitis dan psikosis. Oke. Neuropati yaitu kerusakan pada saraf. Oke. Mual muntah anorexia. Kemudian dapat menyebabkan mual muntah anoreksia dan alergi kulit ya. Nah, clofazimin merupakan suatu zat pewarna iminofenazin ya yang dapat menghambat replikasi DNA Mycobacteria yang berbahasa, kan Mycobacteria itu ada bahasanya ada yang guanin lah dan sebagainya ya. Nah, digunakan sebagai obat ini obat kedua ini bila pasien tidak dapat menggunakan Dapsone. Ya. Mungkin ada bermacam alasan orang nggak bisa ya menggunakan Dapsone. Oke. Dan dia clofazimin ini dapat diberikan secara oral. Farmakokinetiknya bioavailabilitas oral bervariasi. Ya, eliminasi melalui empedu yang sangat lambat. Waktu parunya panjang 70 hari dan dapat tertimbun dalam tubuh. Efek samping mual muntah sakit perut. Ya, kulit menjadi berwarna coklat kehitaman juga pada rambut, kulit, fisis dan cairan tubuh lainnya. Ya. Nah juga dapat mewarnai kontak lens. Ya, nggak enak ya kalau kontak lens kena pewarnaannya. Jerawat bukan perawat ya jerawat. Alergi kulit, gatal-gatal dan fotosensitivitas. Ya, apa itu fotosensitivitas? Dia mengalami suatu ya. Nah, dia dapat menyebabkan pigmentasi kornea dan kelainan pada penglihatan. Ya, ini sudah selesai. Ada pertanyaan nggak ya? Itu Pak obat terpisah yang tadi barengan sama etam itu ya, yang kilos itu jarang digunain ya Pak? Yang mana ini? Clofazimin ini? Bukan yang etam. Etambutol sering nggak ada di sini. Bukan etam botolnya, tapi temennya satu lagi yang kilos itu loh. Pyrazinamide. Nah, yang kilos serin itu yang paling akhir. Oh, jarang ya. Kayaknya di sini nggak tahu saya ada nggak ada kayaknya di sini ya. Cycloserin. Oh. Emang jarang sih ya. Cuman bisa dipakai kalau mau dipakai. Tapi kalau saya rasa dokter di sini kalau kamu nggak bisa ini ya mungkin dikasihnya itu yang tadi itu. Misalnya fluoroquinolone. Ini kan kayak keren-keren gitu ya. Kemudian aminoglycosid aja bisa ya. Streptomycin bisa kan dipakai ya. Tuh. Saya ini. Atau pakainya buat tingkat TB-nya lebih tinggi apa Pak? Sebenarnya ini kalau
kita lini kedua ini, kalau yang lini pertama nggak bisa lagi ya, baru lini kedua. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lain, kita boleh sudahi sampai sini ya. Kita foto lagi yuk.